Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 Biokimia yang beranggotakan saya sendiri, Miss Raida Malaputri dengan ujung NIM 060. Dengan saya Maura Delia dengan ujung NIM 034. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi mengenai enzim pada mata kuliah Biokimia 1 di semester 5. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran, mahasiswa menguasai fondasi saintifik pada materi enzim. Enzim merupakan biomolekul protein yang berfungsi sebagai biokatalis, mengkatalis reaksi yang terjadi pada makhluk hidup. Pada umumnya, reaksi yang terjadi di dalam sel terjadi secara enzimatis. Enzim mengkatalis reaksi kimia secara efisien dan selektif. Materi singkat, enzim sangat erat dengan kehidupan manusia. Proses metabolisme yang terjadi pada makhluk hidup berlangsung secara enzimatis. Pada tahun 1878, William Kuhne pertama kali menggunakan istilah enzim yang berasal dari bahasa Yunani, yang berarti dalam bahan pengembang atau ragi. Kata ini digunakan untuk menjelaskan bahwa fermentasi alkohol merujuk pada aktivitas kimiawi yang dihasilkan oleh organisme hidup. Adapun prosedur proyek yaitu 1. Carilah sumber materi tentang pokok bahasan materi enzim. 2. Mencari objek yang akan diamati. 3. Buatlah video mengenai enzim dengan objek yang digunakan. Dan 4. Melakukan pengeditan hasil rekaman tentang pengamatan objek serta membahas materi yang terkait dengan objek. Reaksi enzimatik berperan dalam fermentasi adonan. Enzim simase dalam ragi memecah gula kompleks menjadi gula sederhana yang digunakan ragi sebagai energi. Glukosa dan fruktosa diubah menjadi etanol dan karbon dioksida melalui glikolisis dan fermentasi alkohol. Karbon dioksida terperangkap dalam jaringan gluten dan membuat adonan menjadi mengembang. Pengembangan adonan menghasilkan tekstur yang ringan dan berongga. Senyawa volatil lain dari fermentasi memberikan aroma dan rasa yang khas pada donat. Adapun peran enzim lainnya seperti amilase berperan dalam memecah patip menjadi gula sederhana dan menyediakan energi tambahan untuk ragi. Protase berperan dalam memecah protein gluten dan membuat adonan lebih mudah untuk dioleni dan lebih elastis. Substrat. Substrat utama adalah gula atau sukrosa yang dipecah jadi glukosa dan fruktosa oleh enzim zimase dalam ragi. Pati diubah jadi gula sederhana oleh amilase, sedangkan protein gluten dilunakkan oleh protease. 2. Kualitas produk. Kualitas dipengaruhi oleh bahan baku berkualitas, proses fermentasi optimal, dan teknik penggorengan tepat. Tepung protein tinggi dan gula cukup penting. Suhu dan waktu fermentasi mempengaruhi aktivitas enzim. Penggorengan yang tepat hasilkan donat matang yang sempurna. 3. Waktu yang diperlukan. Fermentasi adonan butuh 1-2 jam. Setelah itu, adonan dibentuk, didiamkan, lalu digoreng. Total waktu pembuatan sekitar 2-3 jam. Gula dan pati membutuhkan waktu paling lama 1-2 jam karena berperan penting dalam fermentasi oleh ragi untuk menghasilkan gas dan mengembangkan adonan. Pemecahan protein gluten oleh enzim protease hanya berlangsung selama pengulenan adonan.
sehingga membutuhkan waktu paling singkat 15 menit. Enzim dapat digolongkan menjadi 6 kelas. Yang pertama ada oksidoredutase, yang kedua ada transferase, yang ketiga ada hidrolase, yang keempat ada liase, yang kelima ada isomerase, dan yang keenam ada ligase. Pada pembuatan donat itu termasuk ke dalam kelas hidrolase dan juga liase. Pada kelas hidrolase terdapat enzim amilase dan protase. Enzim amilase memecah pati menjadi gula sederhana, yaitu maltosa dan glukosa, sedangkan enzim protease memecah protein gluten menjadi peptida dan asam amino yang lebih kecil. Sedangkan pada kelas liase itu terdapat enzim zimase, di mana enzim tersebut merupakan kompleks enzim yang berperan dalam fermentasi alkohol yang mengubah gulanya itu glukosa dan fruktosa menjadi etanol dan juga karbon dioksida. Keuntungan reaksi enzimatis yang pertama itu mempercepat laju reaksi. Enzim meningkatkan laju reaksi kimia hingga jutaan kali lipat, yang memungkinkan proses vital dalam tubuh berlangsung pada tingkat yang sesuai. Yang kedua itu adalah kondisi reaksi yang optimum. Enzim memungkinkan reaksi berlangsung pada kondisi yang optimum, suhu, tekanan, dan pH normal, yang berbeda dengan reaksi kimia yang industri yang memiliki kondisi yang ekstrim. Yang ketiga itu keuntungannya ialah spesifitas yang tinggi. Enzim sangat spesifik terhadap substrat dan jenis reaksi, mematikan reaksi presisi tinggi dan menghasilkan produk yang diinginkan tanpa produk samping. Yang keempat itu ada pengaturannya yang ketat. Aktivitas enzim diatur ketat melalui mekanisme seperti umpan balik negatif, modifikasi kovalen, kontrol alloterik, memungkinkan kontrol laju reaksi sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, enzim merupakan ramah lingkungan. Enzim terurai alami mengurangi dampak lingkungan dibandingkan katalis kimia industri yang spesifisitasnya juga membantu mengurangi limbah berbahaya. Sedangkan yang keenam itu keuntungannya ialah luas aplikasinya. Enzim luas digunakan dalam industri pangan, farmasi, bioteknologi, dan deterjen, yang menunjukkan pentingnya reaksi enzimatis di dalam berbagai bidang. Kesimpulan, enzim adalah biokatalis protein yang mempercepat reaksi kimia dalam makhluk hidup dan berperan penting dalam proses fermentasi adonan donat. Enzim zimase mengubah gula menjadi gas karbon dioksida yang mengembangkan adonan. Amilase memecah pati dan protase melunakkan gluten. Bahan berkualitas fermentasi optimal dan teknik penggorengan yang tepat menghasilkan donat berkualitas tinggi. Fermentasi membutuhkan waktu 1 hingga 2 jam dengan total waktu pembuatan 2 hingga 3 jam. Baiklah, itu tadi video dari kami. Kami mohon maaf bila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.